bait 104. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kama minal qur'ani nassan urifa. Wajibun dan wajib akhdhul ibadi mengambil oleh para hamba as-suhufa akan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang dimaksud catatan amal masing-masing. Kama minal Qur'ani nassan urifa, sebagaimana minal Qur'ani dari Al-Qur'an nassan, akan nas urifa telah diketahui. Artinya tertulis dalam Al-Qur'an secara tekstual. Syarah. Wa wajibun dan wajib ay sabitun, artinya sabit, benar adanya. La yatakhallafu, tidak terlewatkan, artinya pasti terjadi. Akhdhu mengambil, ay tanawulu al-mukallafina, artinya mengambil atau meraih al-mukallafina oleh seluruh orang mukallaf, minal ibadih dari para hamba Allah, fi mauqifil qiyamati di mauqif qiyamat, as-suhufa akan suhuf-suhuf, ay artinya al-kutub allati akan kitab-kitab, allati katabat yang telah menulis, fiha di dalamnya, al-kutub al-malaikatu oleh para malaikat, ma'amiluhu akan apa, amiluhu yang telah berbuat oleh mereka, al-ibad hu akan ma, min khairin dari kebaikan, wa syarrin dan keburukan, fid dunya di dunia, wa qad sabata dan telah tetap atau benar adanya, fi suhufihim dalam suhuf-suhuf mereka, kitab-kitab atau lembaran-lembaran mereka, al-ibad qabla mautihim, sebelum kematian mereka. Artinya catatan terakhir, catatan terakhir. Wa illa, dan jika tidak, dan terkecuali, nah begitu, dan terkecuali, fama ghufira maka apa, ghufira yang diampuni, lil abdi bagi seorang hamba, minal asami dari dosa-dosa, allati taba minha yang telah bertaubat oleh al-abd, minha darinya al-asam, famuhiyat maka dihapus al-asam, anhu darinya al-abd, la yajiduha tidak mendapati oleh al-abd, ha akan al-asam, fi sahifatihi dalam lembarannya al-abd, kecuali itu. Jadi kitab atau catatan yang dibawa ke akhirat itu adalah catatan terakhir setelah penghapusan beberapa dosa-dosa daripada mereka hamba yang bertobat daripadanya. Wa ma khusirahu, dan apa yang merugi oleh seorang hambahu, akan ma, min hasanatin dari kebaikan, biriddatin karena kekufuran, qauliyatin baik karena perkataan, atau fi'liyatin atau kufur fi'liyah, riddah fi'liyah, atau i'tiqadiyatin atau riddah i'tiqadiyah, kufur keyakinan. La yu'adu tidak dikembalikan akan itu ma khasirahu minal hasanat, lahu bagi nyaman, wala yajiduhu dan tidak mendapati oleh al-abadhu akan ma khasira, fi sahifati a'malihi dalam lembaran amalan-amalannya. Wa in kana, dan sekalipun ada ia al-abad, ada kembali, telah kembali dia al-abad ilal islami kepada Islam, qoblal mauti sebelum kematiannya.
Fa in baqiya, maka jika tetap al-'abd ala kufrihi, di atas kekufurannya, wa mata, dan mati oleh al-'abd ala dzalika, di atas demikian itu al-kufr, lam yuktab lahu syai'un, tidak dituliskan lahu baginya al-'abd syai'un, akan suatu apapun, minal a'mali, daripada perbuatan-perbuatan, allati yazunnu bi nafsihi, yang berprasangka oleh al-'abd bi nafsihi, dengan dirinya, annahu, sesungguhnya dia al-'abd taqarraba, telah bertaqarrub biha, dengannya al-a'mal, ilallah, kepada Allah. Lianna Allah, karena sungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalul amal salihah, tidak menerima oleh Allah al-amal salihah, akan amal salih, minal kafiri, dari seorang kafir, bil isabati, dengan diberi pahala, alaihi, atasnya al-kafir, fil akhirati, di akhirat. Seorang kafir sedikit pun kebaikan yang dia kerjakan di dunia tidak akan ditemui di akhirat. Walaupun umpama ketika di dunia ia mengerjakan banyak kebaikan, seperti menolong orang fakir miskin, misalkan membuat prasarana umum jalan, atau ikut bakti sosial, macam-macam lah. Nah, maka itu tidak ada pahala yang akan didapati olehnya di akhirat nanti. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir mereka, alladzina, a'maluhum, amal-amal mereka, alladzina, kasarabin, seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Biki'atin, di tanah lapang atau di tanah datar. Yahsabuhu, mengira, hu, akan sarab, az-zam'anu, oleh seorang yang haus, ma'an, sebagai air, hatta, sehingga, idza ja'ahu, apabila mendatangi oleh az-zam'an, hu, akan ma', atau akan sarab, lam yajidhu syai'a, tidak mendapati oleh az-zam'an, hu, akan sarab, syai'an, suatu apapun. Tuh, sampai diperumpamakan oleh Allah perbuatan baik yang dikerjakan dalam kekufuran, kasarabin biki'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a. Masya Allah. Jadi tidak berbekas sedikit pun. Iya, tidak berbekas sedikit pun di akhirat. Lanjut. Fatanawulul ibadi, maka meraih atau menerima al-ibadi, oleh para hamba, suhaifa a'malihim, akan lembaran-lembaran amalan-amalan mereka. Al-ibad ma'lumun, itu diketahui, bi ijma'il ummati, dengan ijma' umat Islam. Artinya ini perkara yang disepakati kebenarannya, sehingga siapa yang mengingkarinya dihukumi kafir dia. Ditetapkan sebelum ada ijma', bahkan oleh Al-Quran terlebih dahulu, dan oleh hadis-hadis Rasulullah, juga dengan ijma' umat Islam. Kama annahu ma'lumun, sebagaimana annahu, sesungguhnya dia, akhdhus suhuf, ma'lumun, itu diketahui, qabla dzalika, sebelum demikian itu, ijma'ul ummah minal Qur'ani, dari Al-Qur'an.
kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa nukhriju, dan mengeluarkan oleh kami, kata Allah. Kata kami yang disandarkan bagi Allah dengan dhamir nahnu itu apa? Lil mu'azzim nafsah, lil mu'azzim nafsah. Bukan artinya bahwa di situ ada terlibat makhluk-makhluk yang lain, atau dikatakan bahwa Allah mengikut sertakan pada peristiwa atau perkara tersebut para malaikatnya misalkan, tidak. Tetapi para ulama menyebutkan apa? Dita'zimi nafsihi, untuk mengagungkan akan dirinya sendiri. Dan bukan artinya banyak, tapi untuk apa? Mengagungkan dirinya sendiri. Sehingga di situ ada unsur tanbih. Unsur apa? Tanbih, untuk mengingatkan supaya kita betul-betul memperhatikan dan waspada. Wa nukhriju, dan mengeluarkan oleh kami, kata Allah, lahu, baginya, al-'abd, baginya hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, kitaban, akan kitab, yalqahu, yang dia mendapati oleh al-'abd hu, akan kitab, mansyura, terhampar atau terbuka. Iqra, bacalah oleh engkau, kitabaka, akan kitabmu, kafa, cukup, binafsika, dengan dirimu, al-yawma, pada hari ini, alaika, atas dirimu sendiri, hasiba, sebagai penghisab, sebagai penghisab. Nah, lihat ini kerjaanmu ketika di dunia. Setelah dilihat, nah sekarang udah nyata seperti itu. Kalau seperti itu pantasnya kamu bagaimana nih? Nah, ibaratnya kalau gitu begitu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Masya Allah. Tertulis itu di kitab-kitab itu. Dulu ketika muda ngapain, udah tua bagaimana, semuanya tertulis. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang diucapkan tertulis. Artinya termasuk yang diperbuat, semuanya tertulis. Ditulis oleh raqib dan atid, semuanya. Termasuk yang mubah-mubah ditulis. Hanya saja yang dibawa ke akhirat adalah yang berakibat pahala dan yang berakibat dosa. Yang mubah-mubah dihapus, yang dibawa adalah yang menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa. Dan itu pun ada perubahan-perubahan. Tadi di atas disebutkan kalau dia bertobat daripada dosanya itu dihapuskan. Gitu. Atau umpama dia murtad, maka amal soleh yang sudah dikerjakannya hangus, misalkan. Jadi yang dibawa ke akhirat itu adalah apa? Yang paling akhir, catatan yang paling akhir daripada amal-amalan para hamba tersebut, yang tidak ada lagi penghapusan daripadanya. Wa kadzalika, dan demikian pula itu sabitun, terkait dengan akhdus suhuf minal haditsis sabiti, daripada hadis yang sahih. Nassan, sebagai nas, qad urifa, telah diketahui akan itu akhdus suhuf, mengambil kitab. Ayat Al-Quran banyak, selain yang kita baca tadi di atas, banyak yang lainnya. Misalkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا, dan seterusnya. Dalam hadis juga banyak. Qad urifa, telah diketahui akan adanya akhdus suhuf. Hadza, akan ini akhdus suhuf. Kal hadis alladzi rawahu at-Tirmidzi, seperti hadis rawahu yang alladzi rawahu, yang telah meriwayatkan hu akan al-hadis at-Tirmidzi oleh at-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah marfu'an, halnya marfu atau keadaannya marfu itu hadis, artinya berasal dari Rasulullah. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Hadis marfu itu apa? Hadis yang berasal dari Rasulullah. Kalau disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Kalau disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Kagak hafal-hafal. Udah baca padahal itu. Apa soal? Hadis marfu, wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Faisal kagak ngaji deh. Udah punya bini. Ya Sor, kau hafal gak? Wa ma udhifa lin nabil wa ma Dalam hadis marfu' yud'a ahaduhum, berarti Ansor belum punya bini dia. Belum punya bini Sol. Kesian, cariin dia. Yud'a, diseru. Ahaduhum, akan seorang dari mereka, para makhluk. Fayu'ta, maka diberikan kitabahu, akan kitabnya, ahaduhum biyaminihi, dengan tangan kanannya, ahaduhum al-haditha. Dan selain ini ada banyak hadis-hadis lain. Ada yang diberikan pada tangan kanannya, ada yang diberikan pada tangan kirinya, atau dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Lanjut. Waznul a'mali, timbangan amalan-amalan, fi mizani yaumil qiyamati, dalam timbangan hari kiamat. ومثل هذا الوزن والميزان فتزن الكتب أو الأعيان. ومثل هذا, dan seumpama ini, mislu hadza, wa mislu hadza, dan seumpama ini, yang maksud ini akhdus suhuf, dan seperti ini akhdus suhuf. Al waznu, itu timbangan, wal mizanu, dan mizan. Al wazn itu peristiwa ditimbang, kalau al mizan alatnya, itu alat timbangnya. Fatuzanul kutbu, maka akan ditimbang, akan catatan-catatan, awil a'yanu, atau materi-materinya. Yang dimaksud materi-materi amalan tersebut. Nah, jadi ada dua pendapat. Apa materinya amalan itu sendiri kah, atau catatan-catatannya tercatat di situ, kemudian catatan ini diletakkan di atas timbangan itu. Nah, ada dua pendapat. Wa mislu hadza syarah.
Wa mislu hada, dan seumpama ini, ay mislu akhdhil ibadi, artinya seperti mengambil, peristiwa mengambil oleh para hamba as-suhufa, akan lembaran-lembaran, fi tahattumi husulihi, dalam kepastian peristiwanya, wujubil imani bidzalika wa wujubil imani bidzalika, dan kewajiban beriman dengan demikian itu, al-waznu, juga al-wazn. Ai, artinya waznu a'malil ibadi, artinya ditimbangnya amalan-amalan para hamba yaumul qiyamati, di hari kiamat. Wal mizanu, dan mizan, kadzalika, demikian pula, yajibut tasdiqu, wajib membenarkan, biwujudihi, dengan adanya al mizan. Kalau al wazn itu ya itu tadi, peristiwa penimbangan amalan-amalan para hamba. Kalau al-mizan, alatnya, alat untuk menimbang daripada amalan-amalan tersebut. Yaumul qiyamati, di hari kiamat, liwaznil a'mali bihi, untuk menimbang amalan-amalan, bihi, dengannya al-mizan. Wa huwa, dan bermula dia al-mizan, kamizanid dunya, seperti timbangan dunia, lahu qasabatun, baginya qasobah, pengimbang, kayu pengimbang di atasnya begini, wa amudun, dan tiang, wa amudun, dan tiang, wa kaffatani, dan dua pengimbang, dua neraca, kaffatani, dua neraca. Jadi begini, tiangnya di tengah, kemudian ini pengimbangnya di atas ini. Nah, di sini ada neracanya, persis seperti timbangan logo pengadilan. Suka lihat nggak? Belum pernah diadilin? Timbangan logo pengadilan gitu tuh, ada gambarnya gitu. Kaffatun, satu neraca, lil hasanati, bagi kebaikan-kebaikan, wa kaffatun, dan satu neraca yang satunya lagi, lis sayyiati, bagi keburukan-keburukan, walladzi yatawalla, dan yang mengurusi, wazna a'malil ibadi, akan penimbangan amalan-amalan para hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat, Jibrilu, itu Jibril, wa Mikailu, dan Mikail alaihi wassalam, dua malaikat ini yang ngurusi timbangan para hamba. Jadi kalau dekat dengan malaikat Jibril, bisa bisa apa? Bisa bebas, iya. Iya, mengapa tidak? Jadikan wasilah. Gitu. Menjadi apa ya? Wasilah, menjadi syafi', minas syufa'a, pemberi syafaat. Wad dalilu, dan dalil ala waznil a'mali, dan dalil atas wazan atau timbangan al-a'mal, perbuatan-perbuatan, yauma idzin, dari itu, qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan di hari itu, atau penimbangan a'mal di hari itu, yang dimaksud hari kiamat, al-haqqu, itu kebenaran, hak adanya. Faman saqulat, maka siapa orang saqulat, telah berat, mawazinuhu, oleh timbangan-timbangan nyaman, faulaika humul muflihun, maka mereka bermula mereka, al-muflihun, itu orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa orang khaffat, telah ringan, mawazinuhu, oleh timbangan nyaman, ulaika, maka mereka, alladzina khasiru, orang-orang yang telah merugi oleh mereka, alladzina anfusahum, akan diri mereka, bima kanu, dengan apa, kanu yang ada mereka, alladzina biayatina, dengan ayat-ayat kami, yazlimun, telah zalim oleh mereka, alladzina. Masya Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita diberatkan, amin, mengalahkan daripada amal buruk kita, amin.
atau dihapus semua amal buruk kita. Amin ya Allah bijahin Nabi. Wakhtalafal ulama'u, dan telah berselisih pendapat al ulama'u oleh para ulama fil ladzi yuzanu, dalam apa yang ditimbang. Haqiqatan, akan hakikat. Yang ditimbang hakikatnya apa ini? Fama faqala ba'duhum, maka telah berkata ba'duhum oleh sebagian mereka al ulama, tuzanul kutbu, ditimbang akan kitab-kitab, ai as-suhufu, artinya lembaran-lembaran, allati ishtamalat, yang telah mencakup oleh as-suhuf, ala a'malil ibadi, atas perbuatan-perbuatan para hamba. Fatakunul hasanatu, maka jadilah oleh kebaikan-kebaikan, fi shahaifa, dalam lembaran-lembaran, wasayyi'atu, dan keburukan-keburukan, fi shahaifa ukhra, dalam lembaran-lembaran yang lain. Satu pendapat mengatakan begitu. Jadi ditulis dalam lembaran, lalu lembaran itulah yang akan ditimbang di mizan tersebut. Fatudu'u, maka diletakkan, kullun, setiap lembaran, fi kaffatin, dalam satu neraca, kama yashhadu, sebagaimana telah bersaksi, lidzalika, dengan demikian itu, hadisul bitaqati, oleh hadis bitaqah. Ada dalil berikan makna demikian dari hadis, namanya hadisul bitaqah, alladzi, yang ada fit Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibn Majah, wa ala hadzal qauli, dan di atas ini pendapat al-jumhuru, oleh kebanyakan ulama. Hadisul bitaqah itu makna harfiahnya kartu, makna harfiahnya. Ya isinya hadisnya begitu, bahwa yang ditimbang nanti saat peristiwa al-mizan adalah catatan-catatan amal yang soleh atau yang sayyi'ah. Atau annal mawzuna, bahwa yang ditimbang, huwal a'yanu, ialah al-a'yan, ay a'yanul a'mali, artinya materi perbuatannya itu sendiri. Ya, amal soleh apa bentuknya? Misalkan dalam bentuk sedekah, ainul amalnya itu sendiri, materi pekerjaan itu sendiri. Nah, menurut sebagian ulama begitu. Kama qala, sebagaimana qala, telah berkata ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama, idz tusawwarul hasanatu, karena dapat digambarkan akan kebaikan-kebaikan, fi ashkalin, dalam bentuk-bentuk, wasayyi'atu, dan keburukan-keburukan, fi suwarin ukhra, dalam bentuk-bentuk yang lain, fatuzanu, maka ditimbanglah akan itu suwar. Artinya tidak mustahil demikian adanya, bahwa kebaikan atau keburukan dibentukkan dalam satu bentuk, sehingga materi amalan itu sendiri, baik yang salihah atau sayyi'ah, itulah yang akan ditimbang. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan adalah dalam apa? As-suhuf. Dalam apa? As-suhuf. Karena itu redaksi ayatnya pun menyebutkan apa? Fama man utiya kitabahu biyamini. Kalau itu terkait dengan akhdus suhuf. Nah, tapi dalam suhuf itu sendiri kan catatannya ada. Catatan amalan-amalan tersebut. Nah, amalan-amalan itu yang tercatat dalam lembaran-lembaran, menurut jumhur ulama itulah yang akan ditimbang. Ya, kertasnya kalau numpuk berat. Wah, jadi banyak itu. Ini hari Senin Oji nolongin orang, hari Selasa Oji ngangkut orang, hari Rabu ngangkut santri. Malam Sabtu je. Malam Sabtu, malam Senin, wah banyak kan ya. Misalkan gitu, keburukannya sekian, ya.
dalam seminggu sekian. Wah, setiap minggu berulang gitu. Wah, ini kira-kira aja. Ya gitu, gitu. Muhasabatun nafs itu ya termasuk begitu selesai. Hisab yaumi, menghisab diri sendiri harian. Mau tidur nih, dari tadi bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi. Kita pikir itu, apa yang hari ini yang saya kerjakan ini, kebaikan apa, keburukan apa. Kebaikan alhamdulillah, ucapkan gitu. Keburukan kita istighfar daripadanya, mohon ampunan. Tidur, iya seharusnya begitu memang. Tidur sehingga kita taubat daripadanya dan tidur dalam keadaan bertaubat. Umpama mati dalam tidur kagak bangun-bangun lagi, berarti dia mati dalam keadaan taubat. Wa man taba taballahu alaihi, dan siapa yang bertaubat Allah mengampuni dosanya. Cakep mati begitu itu. Oh begitu? Hah? Iya begitu. Makanya setiap malam begitu. Siapa tahu ntar malam. Hah? Iya, namanya taubat itu ya begitu. Taubat itu setiap saat. Bahkan bukan nanti malam sebenarnya. Ketika seorang berbuat maksiat, maka setelahnya diikutkan dengan taubat kepada Allah. Nah, muhasabahnya setiap malam. Itu dicontohkan oleh para ulama kita begitu itu. Setiap malam mau tidur gitu, setiap malam mau tidur gitu. Hari ini kerjain ini, alhamdulillah kebaikan. Keburukan ini. Istighfar, kita mohon pada Allah supaya diampuni. Bersih insyaallah. Tuh setiap malam gitu. Semuanya berat. Iya, semuanya berat. Apapun berat, kecuali yang disenangi. Iya, kecuali dia yang disenangi. Karena nafsu kita itu tamil ila roha, tamilu ila roha. Jadi cenderung kepada kesenangan. Nah, yang pahit-pahit berat. Salat apa kalau dipikir salat ringan, 2 rakaat subuh, zuhur 4 rakaat seberapa sih? Sisanya kan sunnah, salat aja setelah itu kabur. Misalkan begitu. Ya kalau dipikir asar 4 rakaat, salat selesai kabur. Misalkan ya. Emang yang wajib aja nih. Tapi begitu firmankan oleh Allah bah, wa innaha lakabiratun. Berat itu. Salat segitu dong berat itu. Benar-benar berat itu. Lakabiratun, dalam taukid lagi, benar-benar berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi butuh pembiasaan. Butuh apa? Pembiasaan. Berat. Memang juga berat, semua juga berat. Bisa karena biasa, nah, gitu. Bisa karena biasa. Bisa karena dipaksa. Dipaksa dulu ya. Obat malas apa? Dipaksa. Nggak ada yang lain. Obat malas itu apa? Obat malas. Apa sih obatnya malas? Dipaksa. Kagak ada dijualannya di apotek. Obat apaan? Boleh apotek kasih obat, yang ada malah tambah malas, tidur mulu.
Setiap penyakit ada obat. Likulli da'in dawa. Likulli da'in dawaun. Wa dawaul ngantuki jitakun. Wa dawaul ngantuk jitak. Itu. Allahu a'lam bishawab.